Malaikat penjaga gunung ada berapa? Satu. Satu malaikat penjaga gunung. Ya. Mungkinkah kita bisa mencerna khobar ini? Enggak mungkin. Aneh. Gimana satu malaikat bisa menjaga jutaan gunung di muka bumi? Ya. Kapan ini meletus? Kapan ini berhenti meletus? Kapan ini mengeluarkan lahar panas, lahar dingin? Semuanya diatur oleh malaikat ini atas perintah Allah. Itu baru satu malaikat. Kita tidak bisa mencerna. Apapun khabar dari Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam tentang malaikat harus kita imani. Walaupun seolah mengada-ada. Bayangkan, satu titik hujan, barusan hujan, antum bisa menghitung titik hujan yang jatuh di permukaan bumi? Insya Allah nggak bisa. Saking banyaknya, jutaan titik hujan. Satu titik hujan, tetes hujan itu turun bersama seorang malaikat. Turun bersama seorang malaikat. Akal kita tidak bisa mencerna. Padahal ada berapa juta, ada berapa miliar titik-titik hujan yang jatuh di permukaan bumi. Turun bersama satu malaikat. Masih di atas, Allah sudah perintahkan malaikat, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, ini tetes yang ini jatuh sebelah sini, dan itu tepat. Wajib kita imani. Kemudian kitab-kitab Allah, untuk kitab isinya hanya Al-Quran. Adapun sebelum Al-Quran cukup kita imani adanya bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, wajib kita percaya. Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil, semuanya wajib kita percaya. Isinya seperti apa kita tidak berkewajiban mengetahui kecuali Al-Quran. Sama dengan yang tadi, ketika Nabi menjawab bahwa iman adalah begini, laki-laki tadi mengatakan, shadaqta, engkau benar. Laki-laki bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, tolong ceritakan kepada aku apa itu ihsan. Setelah Islam, kemudian iman, ini yang tertinggi, ihsan. Maka kesimpulannya, orang yang sudah ihsan pasti sudah iman dan sudah Islam. Orang yang sudah iman belum tentu ihsan, pasti Islam. Orang yang Islam belum tentu beriman, belum tentu ihsan. Ini urutannya. Mana dalil? Orang-orang Arab Badui datang pada Nabi ketika baru saja masuk Islam. Qalu amanna, ya Rasul, kami beriman. Ya Rasul, kami telah beriman. Nabi mengatakan, enggak. Jangan kalian ucapkan amanna, walakin qulu aslamna. Cukup katakan oleh kalian, kami telah masuk Islam. Ya, sudah baca syahadat, kemudian orang ruku ikut ruku, sujud ikut sujud, salat ikut ikutan, sah Islamnya. Kalau dia salam wajib kita jawab. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau dia sakit kita jenguk, kalau dia mati kita salati, dan seterusnya. Tapi beriman nanti dulu ya. Masa baru saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu menghunjam keimanan di dalam hatinya? Enggak, butuh waktu, butuh nasihat, butuh wejangan, butuh duduk di majelis ilmu yang dengan itu nanti iman bertambah. Antum sendiri merasakan, ya kan? 3 bulan ngaji dengan sekarang sudah
6 tahun ngaji, samakah? Insya Allah beda. Insya Allah berbeda. Baru setengah bulan ngaji dengan 4 tahun ngaji, insya Allah berbeda. Ilmunya, keyakinannya, kemantapannya, gitu ya. Apalagi ini baru saja masuk Islam. Maka tepat tadi, Islam belum tentu iman, belum tentu ihsan. Iman belum tentu ihsan, tapi sudah pasti Islam. Ihsan sudah pasti Islam, sudah pasti iman. Ya. Apa ihsan? Tingkatan tertinggi. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia. Mana mungkin orang baru saja masuk Islam lalu punya perasaan seperti ini, salat menyembah Allah seolah-olah sedang melihat Allah. Tentu bukan dengan mata, ya, tapi dengan hati. Tapi dengan hati. Ya, jadi hadir betul hati kita. Kita yang sudah puluhan tahun Islam belum tentu bisa. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah seolah-olah melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat engkau. Ini kalimat yang hak. Kalimat yang hak ini dirubah oleh orang-orang tarekat sufi. Ya. Mereka mengatakan fa illam takun, berhenti di situ. Bukan fa illam takun tarah, tapi mereka mengatakan fa illam takun tarah. Jika engkau menganggap dirimu tidak ada, mereka punya istilah meniadakan diri, menafikan diri. Sebuah istilah, sebuah ajaran yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Masuk menghilangkan diri, ngilang. Jadi seolah-olah ajaran tarekat-tarekat sufi tertentu itu menghilangkan diri. Jadi seolah-olah kita ini nggak ada. Kita nggak ada, ayah kita nggak ada, ibu kita nggak ada, anak kita nggak ada, istri kita nggak ada, harta kita nggak ada. Yang ada cuman Allah. Ini ajaran sufi. Ya, sebab Allah itu tidak boleh sama dengan kita. Kalau kita ada, Allah ada, sama-sama ada dong. Ya. Mereka diawali dengan bermain kata-kata seperti itu. Ya. Padahal ya memang begitu. Berapa banyak sifat kita dengan sifat Allah sama? Apanya? Lafadznya. Allah ada, kita ada. Allah hidup, kita hidup. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Ya. Allah marah, kita juga marah. Sering kan kita marah. Allah pernah marah. Allah senang, kita senang. Allah tertawa, kita tertawa. Ya. Sama lafadznya. Yang beda apa? Hakikatnya. Hakikatnya tidak ada persamaan sedikit pun, nggak ada mirip-miripnya. Tertawanya kita dengan tertawanya Allah nggak ada mirip-miripnya. Hidupnya kita dengan hidupnya Allah nggak ada mirip-miripnya. Keberadaan kita dengan keberadaan Allah nggak ada mirip-miripnya. Adapun sama-sama ada, iya. Sama-sama punya wajah, iya. Sama-sama punya tangan, iya. Tapi nggak ada mirip-miripnya. Ya. Ini tarekat sufiyah. Fa illam takun tara. Jika engkau meniadakan dirimu seolah-olah engkau tidak ada, maka engkau akan bisa melihat Allah. Ini batil sebatil-batilnya. Nggak mungkin kita bisa melihat Allah kecuali dengan hati tadi. Fa akhbirni 'anis sa'ah, dan mohon ceritakan kepadaku apa itu hari kiamat, tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya
tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi yakin, walaupun Nabi tidak tahu siapa yang nanya, tapi Nabi yakin dia pasti nggak tahu sama dengan saya. Nabi cuma dikasih tahu oleh Allah apanya? Harinya, yaitu hari Jumat, sama dengan hari di mana Adam pertama kali menginjakkan kakinya di bumi. Hari Jumat sama dengan hari diciptakannya Adam. Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan dengan itu Allah menciptakan hari, bulan. Berapa jumlahnya? 12. Ada berapa yang haram, yang suci? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan termasuk? Ramadan termasuk bulan haram, bulan suci? Tidak, ya. Maka orang yang mengatakan Ramadan bulan suci Ramadan, dituntut dalil. Mana dalil Ramadan bulan suci? Yang bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan yang tidak boleh berperang. Bulan Ramadan boleh, perang Badar kan Ramadan. Berapa banyak peperangan terjadi bulan Ramadan? Karena Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci 4 tadi. Kalau suci itu terjemahan dari haram. Ya adanya memang bulan haram kan? Nggak ada bulan kudus, nggak ada. Ada bulan haram. 4 tadi. Adapun Ramadan, bulan puasa, syahrul syam, syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Syahrul Quran, ada bulannya Al-Quran. Syahrul sabar, ada bulan yang penuh dengan kesabaran. Kalau nggak sabar nggak mungkin. Kalau nggak sabar di bulan Ramadan pasti kita berdosa. Ya, jam 1 siang di depan kita ada es teh manis, cendol, ya kita sabar menunggu maghrib. Ini kan luar biasa, kan disebut bulan penuh kesabaran. Kalau nggak sabar pasti kita sudah dosa. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Ya. Maka orang tadi bertanya lagi, fa akhbirni an ammaratiha. Kalau begitu sebutkan ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Ciri-cirinya apa? Dekatnya hari kiamat itu ciri-cirinya apa? Jawabannya banyak sekali, bisa puluhan. Di sini Nabi hanya menjawab 2. Itu pun yang kecil, bukan yang besar. Kalau yang besar kan Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj Ma'juj, matahari terbit dari barat, munculnya Dabbatul Ard, binatang melata dari dalam bumi yang bisa bicara dan seterusnya. Ini enggak, ini yang kecil, jauh sebelum itu. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Engkau melihat adanya budak perempuan yang melahirkan tuannya, tuan putrinya. Apa maksudnya? Budak perempuan ini dijima oleh tuannya, lalu hamil, dan itu kan halal. Lalu melahirkan anak. Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Anak itu ikut ibunya apa ikut ayahnya? Hah? Ikut ayah. Ibunya Sunda, ayahnya Arab. Anaknya Sunda apa Arab? Arab. Ya, nggak ada campuran Sunda Arab, Sunda Arab. Ya, nggak ada begitu. Ya, kita kan suka ngarang-ngarang nih. Ini anak ini Jawa Sunda, oh Wanda. Karena bapaknya Jawa, ibunya Sunda, anaknya Wanda, ngarang. Ya. Anak itu ikut ayah. Ayah Jawa, ya Jawa. Anak cucu terus ke bawah. Ya, jadi nasab itu ke ayah, bukan ke ibu. Ya. Walaupun dia nggak bisa ngomong Jawa, walaupun dia nggak ada tampang-tampang Jawa, tetap dia orang Jawa. Karena bapaknya Jawa. Begitu pula ketika bapaknya Arab. Maka anaknya pasti Arab, walaupun nggak bisa bahasa Arab. Esek, ya. Apalah nggak ada tampang-tampang Arab.
tetap dia dikatakan Arab karena ayahnya Arab. Nah, ayahnya budak apa merdeka? Merdeka. Ibunya budak. Maka anaknya budak apa merdeka? Merdeka. Nah, itu yang dimaksud. Ada seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Jadi ketika dia punya anak, anaknya itu enggak budak. Gitu. Kalau suami istri budak, punya anak kan budak lagi, punya anak lagi budak lagi, terus budak terus. Nah, ini karena ayahnya tidak budak, ibunya budak, maka anaknya merdeka, bukan budak. Jadi seolah tuannya, anaknya jadi tuannya. Nanti akan banyak seperti itu. Dulu ada, dulu zaman Nabi, sahabat ada, tidak banyak. Nanti banyak sekali, banyak sekali. Dan budak-budak ini adalah Yahudi, Nasrani. Tuannya kaum muslimin, anaknya tentu muslim. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'. Engkau akan melihat nanti seseorang yang enggak pakai baju, telanjang dada, pakai celana doang, tidak pakai sendal, ya, tidak pakai sendal. Ri'a asya, menggembala kambing. Penggembala kambing, bocah Angon kan begitu, pakai celana doang, pendek, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Bocah Angon begitu, ya. Menampakkan ciri-ciri kemiskinan. Tapi yatatawaluna fil bunyan. Begitu dilihat rumahnya, gedung megah, gedung mewah. Padahal tampilannya seperti itu. Angon kambing, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, celana pendek saja, tetapi rumahnya luar biasa. Itu akan ada di akhir zaman, ya. Barangkali sudah mulai kita saksikan, ya. Orang-orang yang compang-camping penampilannya, tapi rumahnya luar biasa bangunannya, ya. Tsumman talaqa falabithu maliyan. Kemudian pergi, ya. Orang itu pergi dan kita menengok, sudah nggak ada, hilang. Ini lebih aneh lagi, ya. Jadi betul-betul hilang, bukan seolah hilang, betul-betul hilang. Orang bukan manusia, ya kan? Tsumma qal ya Umar. Ini yang meriwayatkan di sini kan Umar, ya. Umar, Rasulullah dan beberapa sahabat di situ. Atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu? Nabi juga baru tahu, ya. Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Menikat kalimat ini hak kalau berhubungan dengan agama. Adapun kalau berhubungan dengan dunia, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kapan bapakmu pulang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak? Nggak boleh. Cukup? 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 Wallahu a'lam. Rasul jangan dibawa-bawa. Rasul nggak tahu, ya. Nah, kalau masalah agama, ini kan bicara masalah agama, boleh. Dan Rasul masih hidup tentunya. Kan kita bahas waktu itu, kapan Allah dan Rasulnya boleh diatofkan. Kita taati Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita cintai Allah dan Rasulnya. Betul? Betul. Kita bela Allah dan Rasulnya. Betul? Kita bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Salah. Demi Allah, demi Rasulullah. Betul? Salah. Ya Allah, ya Rasulullah. Betul? Salah, ya. Kapan Allah dan Rasulnya boleh disejajarkan, kapan tidak boleh disejajarkan? Umar, tahukah engkau siapa yang datang tempo hari waktu itu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Lalu Nabi mengatakan, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia sengaja datang di tengah-tengah kalian untuk apa? Untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi Jibril itu cuman pura-pura nanya. Nggak mungkin Jibril nggak tahu iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Tentu sudah tahu. Pura-pura nanya, bukan ngetes Nabi ya, tapi agar yang lain ikut tahu. Dari sini keluar hukum, antum boleh pura-pura nanya walaupun sudah tahu. Tujuannya yang lain supaya tahu, diterangkan oleh ustadznya. Antum pura-pura nanya, Ustadz, hukum asuransi apa ya? Biar yang lain tahu kalau asuransi itu haram, judi, riba, maisir, goror, gitu. Tapi syaratnya antum harus kenal ustadznya itu. Kalau nggak kenal bahaya, ya. Ustadz, hukum tahlilan apa ya? Antum nggak kenal ustadznya. Antum tahu tahlilan bid'ah, supaya jamaah ikut tahu tahlilan bid'ah. Tapi antum nggak kenal siapa ustadznya. Ustadz, hukum tahlilan apa? Tahlilan bagus, sunnah, hancur, ya. Tujuan antum baik, tapi antum nggak kenal ustadznya. Jadi harus kenal dulu manhaj si ustadznya kayak apa. Antum yakin jawabannya pasti benar. Jibril kan yakin jawaban Nabi pasti benar. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita baru matannya ya, sarahnya belum. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Ya, ini dulu. Ya. Di Pelabuhan Ratu dia melihat hilal. Pertanyaannya, di kampung saya ini yang ulama setempat ini hari-hari malam ini melihat hilal, maka kita sepakat menyelisih pemerintah pakai dosa. Apakah saya salah? kalau dia ngelihat langsung, ya. Misalnya saya ya, tadi kan, saya ngelihat langsung, ya sudah. Saya mau lapor ke penguasa nggak ada jalan atau nggak diterima, tapi saya tidak membohongi mata saya. Ya udah, saya paling sekeluarga ya puasa. Tapi teriak-teriak nggak boleh. Tadi sudah kita bahas, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh ngumumin. Kalau ada yang lihat di Pelabuhan Ratu, telepon Depak, telepon MUI. Nanti pemerintah yang mengumumkan. Nggak boleh sendiri-sendiri. Jadi fitnah kalau sendiri-sendiri. Ya. Apakah perbudakan itu didapat dari hasil peperangan? Iya. Kalau nggak perang siapa yang mau? Ya. Kamu jadi budak saya mau nggak? Ya. Saya bayar nih 1 miliar. Pasti nggak mau. Nggak mau. Ya. 10 miliar, 1 triliun juga nggak mau. Jadi budak kan nggak punya apa-apa kan? Orang dirinya dimiliki oleh tuannya, pasti nggak mau. Satu-satunya jalan ya peperangan, sebagaimana zaman dulu. Nah, kecuali sudah ada ya, dijual kita boleh beli. Hadis tentang kunut subuh yang sahabat mengatakan kepada anaknya kunut subuh bid'ah. Apakah berarti kunut subuh sudah ada di zaman sahabat? Iya, dohirnya seperti itu. Tabi'in ya, Nabi sudah wafat. Nabi masih hidup, Abu Bakar, Umar masih hidup, belum ada ya. Mungkin ini sahabat-sahabat akhir. Ya. Sudah ada situ. Ai bunayya muhdas. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Sahabat yang mengatakan. Wallahu a'lam. Kalau kita di dalam keadaan apa? Dalam keadaan ya,
kan kita nggak boleh melakukan Dikir. BAP. Ya. Tapi tiba-tiba kita mendapat sesuatu yang apa lah gitu. Jadi kayak ini gimana nih? Kita butuh pertolongan gitu sama siapa gitu. Dan kan gitu, nggak ada orang yang kita dalam kamar mandi gitu ya. Tadi gimana lah susah. Itu bagaimana cara doanya? Sekarang katanya kita nggak boleh lambatkan kami. Sedangkan kita butuh gitu. Maksudnya di dalam kamar mandi kita kena musibah misalnya ya, jatuh gitu ya. Taruhlah kayak sebelit lagi. Ya. Terus susah tuh ngobrol, susah bilang suka ngobrol itu terus gimana? Ya tentu yang dilarang itu adalah dalam keadaan kondisi normal ya. Ketika dalam keadaan seperti itu kan darurat. Dalam hal darurat kan kita nggak sadar, ya Allah, Masya Allah, Astagfirullah, nggak masalah ya. Asal jangan sengaja. Asal jangan sengaja. Lihatnya apa? Ya kalau antum bisa menahan, jangan menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Kecuali tadi refleks ya, namanya seorang muslim ketika kaget, ketika sakit, ketika butuh pertolongan, yang diingat pertama kan Allah. Ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Tapi kalau kita sadar ya jangan ya, atau dalam hati ya. Ya Allah tolonglah dalam hati. Wallahu a'lam. Ada satu lagi. Ya. Saya mau bicara Ya, nanti sambung lagi ya. Katanya kita harus ke bawah dulu. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.